Begitu pentingnya musik sehingga salah satu Veda adalah Samveda. Dan dulu di sampai zamannya Krishna tidak ada 4 Veda, yang ada adalah 3 Veda. Rigveda, Yajurveda, dan Samveda. Belum ada Atharvaveda. Atharvaveda itu adalah tambahan belakangan. Rigveda adalah kumpulan dari mantra-mantra untuk berhubungan dengan para dewa, kekuatan-kekuatan yang menguasai atau bukan cuma menguasai tapi mengarrange, mengolah segala sesuatu di alam semesta. Ada kualitas-kualitas feminin yang disebut dewi, ada kualitas maskulin yang disebut dewa. Jadi setiap kualitas dalam diri manusia itu ada yang bersifat feminin, ada yang bersifat maskulin. Virya misalnya, vira, ya, keberanian, seorang hero, itu adalah sifat maskulin. Tapi tidak berarti seorang perempuan tidak boleh menjadi pahlawan, bisa. Tapi dia harus mengembangkan sifat maskulinnya. Kshama, memaafkan, itu adalah sifat feminin. Tidak berarti juga bahwa hanya perempuan yang bisa memaafkan, tidak. Pria pun bisa memaafkan. Rigveda mengurusi itu, mengurusi hubungan kita dengan alam semesta. Jadi ini kita penting sekali ya, untuk kita pahami. Zaman dulu kita tidak diajarkan secular sciences dulu. Ilmu pasti, ilmu apa gitu, manajemen dan sebagainya. Itu tidak diajarkan. Yang diajarkan pertama-tama adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam semesta ini dengan kekuatan-kekuatan alam. Ini penting untuk kita pahami bagaimana terjadi pergeseran di bidang pendidikan. Sehingga ketika seorang anak pergi ke sekolah, pertama-tama diberikan mantra Gayatri. Sekarang mantra Gayatri kita belajar kalau sudah dewasa baru belajar. Ya. Kemudian kedua adalah Yajurveda. Yajurveda ini yang mengurusi keduniawian. Di situ ada berbagai macam ilmu, termasuk Ayurveda di situ, Dhanurveda, memanah, membela negara, leadership qualities, kepemimpinan, itu semuanya ada di Ayurveda. Sekali lagi saya harus mengulangi bahwa bahasa Veda adalah bahasa kode, jadi kita harus decode. Dan decode itu dari setiap zaman ke zaman artinya bisa berubah. Hasil dari decoding itu bisa berubah tergantung kebutuhan dan tuntutan zaman itu. Jadi nggak ada satu arti yang baku. Ketiga baru Samveda. Samveda ini untuk spiritual. Rigveda untuk mengadakan hubungan dengan alam, tuh harmonis dengan alam dan semesta, kekuatan-kekuatan alam. Baru Samveda ini adalah musik. Begitu pentingnya musik, sehingga dikaitkan dengan spiritual. Di zaman dulu di Jawa juga begitu, di kepulauan kita secara umum begitu. Bukan cuma di Jawa, tapi secara umum di seluruh kepulauan kita. Kalau baca Ila Galigo dari Sulawesi, sayang sekali bahwa tidak begitu banyak literatur yang tersisa dari pulau-pulau lain. Ila Galigo pun ketika seorang perempuan Prancis, kalau nggak salah, dia mengadakan pegelaran di Singapura, baru kita ngeh bahwa kita punya buku sepenting itu. Bahkan sebelumnya kita udah lupa. Buku itu pernah diterjemahkan oleh Kern tahun, saya lupa, 1900 awal
abad ke-20, 100 lebih setahun yang lalu. Dan persis sama dengan buku-buku dari Raghuwir ya. Ketika saya minta untuk mencari di perpustakaan, saya melihat tuh dari library dia pinjam, kita bikin fotokopi, bahwa sejak tahun 70-an, 71 kalau nggak salah, bahkan tidak pernah ada yang meminjam buku itu kan, di belakangnya ada daftarnya. Bayangkan ini sesuatu yang kita patut menjadi bahan renungan dan patut kita sedih. Bahwa ada orang asing datang ke sini dan satu keluarga, kita ketemu dengan anaknya yang juga sekarang sudah mungkin usianya sudah 90 tahun ke atas. Waktu kita ketemu juga sudah 80-an tahun. Anak, istri, bapak, anak, menantu, anak perempuan. Semuanya berkali-kali datang ke Indonesia, ke Jawa, ke Bali untuk belajar bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa Bali. Belajar bukan cuma belajar baca atau bicara, tidak. Belajar menulis bahkan. Zaman dulu nggak ada komputer, bahkan nggak ada fotokopi. Jadi lontar-lontar itu mereka tulis ulang dengan tangan mereka, tulisan tangan. Anaknya yang berusia sekian tahun ketika dia tanya, bagaimana kau bisa terpikir untuk menghidupkan kembali karya-karya ini? Dan saya menjelaskan bahwa saya pikir mungkin dia tidak akan ingat. Saya bilang dulu ayah saya punya toko di Solo dan zaman-zaman tahun 56, 60 antara itu, 56, 55 bahkan, sampai 62, keluarga Bapak pernah datang ke Solo, ke Jogja, dan Bapak saya menjadi interpreter. Dia, oh ya saya ingat punya toko, dan saya ingat sekali Tolaram, dia bahkan betul-betul masih ingat. Ya. Nah, kita tidak mengingat jasa-jasa mereka, ini adalah kelemahan kita yang kalau kita tidak perbaiki, kita akan terpisahkan dari roots kita, dari akar kita. Samwait begitu penting. Sehingga kalau kita melihat sekarang, Samwait bicara tentang string music, kebanyakan. Sitar, sejenis harpa, bukan harpa persis, sentur ya. Tapi waktu itu barangkali 5.000 tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu, menurut saya Samwait sudah 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu, tentu alat musiknya lain, bentuknya pun beda. Salah satu bentuk yang mesti kita bisa lihat, dan itu adalah bentuk dari alat musik yang mendahului sitar, sampai sekarang masih ada di Sind, tambura namanya. Bisa lihat di internet, yang dimainkan oleh Shah Abdul Latif. Itu masih dilestarikan alat musik itu ya.